Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 238, Kuya. Begitu tetua yang sudah tua itu selesai berbicara, terutama karena dia menyebutkan Jian Wushuang, semua orang di sekitarnya mulai berdebat dengan sengit. Apa yang dia katakan? Siapa yang dia maksud? Jian Wushuang. Prajurit muda dengan pedang itu adalah Jian Wushuang. Jian Wushuang, orang terkuat di daftar naga bumi. Jenius terkuat, tak terbantahkan, sejak dinasti Tianzong berdiri. Sebuah mitos. Sebuah legenda. Semua orang memandang Jian Wushuang dengan mata penuh kepanikan dan keterkejutan, serta pemujaan yang membabi buta. Jian Wushuang sangat terkenal di dinasti Tianzong. Sebelum menghadiri perburuan paling timur, dia adalah yang terkuat di daftar naga bumi dan jenius paling berbakat di dinasti Tianzong. Namun setelah perburuan paling timur, begitu perburuan paling timur berakhir, semua yang terjadi di medan perang tersebar. Tentu saja, berita tentang hasil pertempurannya yang mengejutkan selama perburuan paling timur menyebar. Dia mengalahkan dua kerajaan besar sendirian. Satu gerakan pedang menewaskan 14 orang jenius kekaisaran kosmos, yang masing-masingnya dapat menduduki peringkat 5 teratas dalam daftar naga bumi. Akhirnya, Jian Wushuang memimpin dinasti Tianzong, sebuah kekaisaran kecil, dan mengalahkan 11 dinasti barat laut lainnya. Pada akhirnya, 6 peringkat teratas perburuan paling timur semuanya diambil oleh para pejuang dari dinasti Tianzong. Dinasti Tianzong benar-benar telah melakukan keajaiban dalam perburuan paling timur ini. Dan Jian Wushuang adalah pahlawan utamanya. Mereka mendengar bahwa Jian Wushuang juga telah menghadapi dan membunuh banyak pembunuh dari Menara Bulu Darah selama perburuan paling timur, termasuk seorang ahli di alam kekosongan yang. Berita itu tersebar, tetapi belum terkonfirmasi. Catatan pertempuran ini pada dasarnya membuatnya menjadi legenda. Millennium Chronicle, yang ditulis oleh Gladiator Arena, telah lama mencatat selusin halaman tentang Jian Wushuang, mengidentifikasi dia sebagai jenius paling berbakat dalam sejarah dinasti Tianzong. Kini, sang pahlawan legendaris yang disembah banyak prajurit tengah berdiri di hadapan mereka. Dia. Di gedung tinggi di dekatnya, Ouyang Xiu dari klan Ouyang sedang menatap Jian Wushuang dengan mata terbelalak. Sebelumnya dia tidak yakin dan mengira dia terluka parah oleh Jian Wushuang 2 hari lalu karena kecerobohannya. Namun sekarang, setelah mengetahui identitas Jian Wushuang, dia tidak bisa berkata apa-apa. Pria yang berdiri di samping Ouyang Xiu tampak sedikit aneh sekarang. Apakah dia Jian Wushuang? Haha, menarik, itu sebabnya dia bisa mengalahkan Ouyang Xiu dengan mudah. Dia jauh lebih kuat daripada setengah tahun lalu saat dia berada di perburuan paling timur. Aku menduga dia telah mencapai alam kekosongan Yin. Pria itu penasaran dengan kultivasi Jian Wushuang. Semua orang yang menonton pun ikut penasaran. Pada saat ini, tetua yang sudah tua itu berbicara lagi, kekuatanmu telah meningkat pesat hanya dalam waktu 1 tahun. Aku bertarung denganmu secara langsung dan tetap tidak bisa mengalahkanmu dengan mudah. Kultivasimu, wajah tetua yang sudah lapuk itu muram. Melihat dengan saksama, meskipun Jian Wushuang telah menyembunyikan kekuatannya, tetua yang sudah lapuk itu dapat mengetahuinya karena seberapa dekat mereka berdiri dan karena kultivasinya sendiri lebih tinggi. Puncak alam kekosongan Yin. Tetua yang sudah tua itu tiba-tiba menatap dengan mata terbuka lebar dan berkata dengan suara yang dalam, dalam waktu setengah tahun, kau berhasil menembus alam inti emas luar biasa ke puncak alam kekosongan Yin. Jian Wushuang, aku meremehkan rumor bahwa kau adalah jenius paling berbakat dari dinasti Tianzong. Namun sekarang, tampaknya aku telah meremehkanmu. Perkataannya yang serak dan rendah terdengar oleh semua orang di area itu. Puncak kekosongan Yin. Bisakah dia benar-benar berada di puncak alam kekosongan Yin? Bagaimana itu bisa terjadi? Ya Tuhan, baru setengah tahun. Dia baru saja berada di alam inti emas ketika dia menghadiri perburuan paling timur setengah tahun yang lalu. Dia meningkat dari alam inti emas luar biasa ke alam kekosongan Yin awal, lalu alam kekosongan Yin mendalam, alam kekosongan Yin luar biasa, dan akhirnya ke juara kekosongan Yin dalam waktu setengah tahun. Ya Tuhan! Luar biasa! Semua orang di medan perang dan daerah sekitarnya terkejut. Semua orang menatap Jian Wushuang dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa dia benar-benar monster. Menerobos dari alam inti emas luar biasa ke puncak alam kekosongan Yin hanya dalam waktu setengah tahun. Tak seorang pun dapat membayangkannya. Meskipun semua orang terkejut, Jian Wushuang tetap tenang. Wajar saja jika tetua yang sudah tua itu mengenalinya karena dia tidak mengenakan apapun untuk menutupi wajahnya. Jian Wushuang tersenyum tipis, menatap tetua yang sudah tua itu, dan berkata, kau benar-benar dari Menara Bulu Darah. Bolehkah aku tahu namamu? Kuya, kata tetua yang sudah tua itu. Kuya. Jian Wushuang mengangkat alisnya dan berkata, aku belum pernah mendengar tentangmu.
Prajurit di Menara Bulu Darah jumlahnya sebanyak awan di langit. Bagaimana mungkin kau bisa mengenal mereka semua, kataku ya sambil mendengus. Itu benar. Sebagai penguasa dinasti Tianzong, Menara Bulu Darah memang memiliki banyak prajurit. Grey Robe, yang bertanggung jawab atas jaringan intelijen di Bloodfeather Tower, mungkin merupakan salah satu dari 3 tokoh paling berpengaruh, tetapi kultivasinya hanya di alam void yang awal, yang cukup normal. Seharusnya ada orang lain di Bloodfeather Tower yang jauh lebih kuat darinya. Seperti pria ini, Kuya. Dia jauh lebih kuat dari Grey Robe. Tidak masalah apakah kau mengenalku atau tidak. Mulai hari ini, kau tidak akan pernah bisa melupakanku, karena kau akan mati dengan penuh kebencian padaku, kataku ya sambil menatap Jian Wushuang dengan ekspresi dingin. Mati. Ekspresi Jian Wushuang dingin saat dia berkata, Grey Robe mencoba membunuhku beberapa kali, tetapi apa hasilnya? Ternyata dia mati di tanganku. Aku tidak sama dengan si idiot itu. Aku tidak akan meremehkan seorang jenius yang tak tertandingi sepertimu, jadi aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk membunuhmu begitu aku bertindak. Kuya sedikit mengangkat telapak tangannya dan gelombang kekuatan spiritual berkumpul di dalamnya. Tingkat kekuatannya jauh lebih besar daripada alam void yang awal atau bahkan alam void yang mendalam. Kuya, dia pastilah seorang ahli di alam kekosongan yang luar biasa. Alam void yang luar biasa. Jian Wushuang menyipitkan matanya. Ketika dia pertama kali melihat Kuya di Sekte 9 Kaisar 2 hari lalu, dia tahu bahwa kekuatannya luar biasa. Dan pertarungan cepat yang baru saja ia lakukan dengan Kuya hanya untuk pamer. Tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Baru sekarang Jian Wushuang menyadari tingkat kultivasi Kuya. Sambil memancarkan aura yang kuat, Kuya mengepalkan tangannya erat-erat dan melangkah maju perlahan. Dengan setiap langkah, auranya menjadi semakin kuat, hingga akhirnya mencapai batasnya. Lalu Kuya segera melancarkan aksinya. Jian Wushuang, bersiaplah untuk mati.